Shalom, selamat pagi, jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 21 Mei 2022. Mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan menerima kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Bapa memperkenankan kami menikmati hari karunia-Mu. Kami bersyukur juga bahwa kami diberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan setia melakukannya. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tema renungan kita adalah panggilan yang mengubah. Petamba Makpo Pembali. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengubah orang lain, entah dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang halus, tergantung bagaimana seseorang menyatakannya kepada orang lain. Karena yang paling penting ialah orang tersebut dapat mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Pertemuan Yesus dan Sakeus merupakan sebuah pertemuan yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Mungkin orang yang hadir saat itu bertanya-tanya ketika mereka mendengar perkataan Yesus kepada Sakeus bahwa, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus mengajaknya ketika Sakeus sedang berada di atas pohon ara yang ingin melihat Yesus. Mendengar panggilan itu, Sakeus pun menyambutnya dengan sukacita menuju rumahnya. Pertemuan dengan Yesus menjadi babak baru bagi kehidupan Sakeus. Hidupnya diubahkan secara total sehingga Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sekalipun demikian, tetap saja ada cibiran karena undangan Yesus kepada Sakeus, sehingga Yesus segera memberi jawaban kepada mereka yang bersungut-sungut bahwa hari ini telah terjadi keselamatan untuk rumah ini. Undangan Yesus
adalah anugerah yang mengubah kehidupan kita. Karena itu, berjiwa besarlah seperti Sakeus yang mengubah kehidupannya setelah ia berjumpa dengan Yesus. Yesus membawa perubahan yang radikal, dan sampai sekarang pun ia masih terus menyebarkan undangan kepada semua umat manusia melalui Roh Kudus. Karena itu, berubahlah ke arah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini, yang mengajak kami untuk merespon panggilan Tuhan dengan sebuah kehidupan yang diubahkan. Berubah semakin serupa dengan Kristus dalam setiap tutur kata, pikiran dan perbuatan kami. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kami mau merespon dan mencamkan firman-Mu ini dalam hati kami, agar hidup kami terus menampakkan kebenaran Kristus. Kami berdoa untuk aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan kiranya memberi semangat dan perlindungan bagi kami. Kami menyerahkan anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang mengharapkan pemulihan fisik dan batin. Tuhan kiranya menguatkan, dan jika Tuhan berkenan, pada saatnya mereka akan memperoleh kesembuhan. Demikian juga bagi mereka yang berduka, Tuhan kuatkan. Yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang berjuang untuk bangkit kembali melewati pergumulan, Tuhan kiranya menolongnya. Usaha dan bisnis yang dikelola oleh hamba-hamba-Mu, juga tugas pekerjaan, Tuhan terus memberkati. Berkati orang tua kami dalam masa tuanya. Engkau ingatkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan sampai masa putih rambutnya. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan juga untuk setiap kesuksesan yang dicapai anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan dan perkuliahan. Tuhan memberkati agar anak-anak kami tumbuh dan berjuang di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk konvensi pendeta Gereja Toraja yang sedang berlangsung di Makassar. Sertai para pendeta dan para panitia agar acara ini berjalan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dengan tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.